Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, terkhusus kepada peserta kursus tajwid online. Ya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan berkah apapun yang kita lakukan di kursus ini. Ya, sebelum masuk ke materi inti, kami merasa perlu untuk menyampaikan kata pengantar. Ya, kata pengantar yang menurut hemat kami memiliki dua fungsi dan harapan. Ya. Yang pertama adalah fungsi sapaan. Ya. Fungsi sapaan kepada seluruh peserta. Ini dengan harapan agar terjalin kaitan atau koneksi yang lebih baik antar kita, sehingga kita berada dalam kondisi yang sama-sama nyaman ya dalam proses ini. Kemudian kedua adalah fungsi fungsi sebagai pengantar materi. Ya, dengan harapan ini bisa menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang kita terhadap apa yang akan dijalani, sekaligus memperkuat landasan, ya, landasan begitu, sehingga pesawat berupa KTO ini bisa lepas landas dengan lebih mulus dan lebih stabil hingga sampai di akhir penerbangan pembelajaran nantinya. Baiklah sahabat Al-Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kami sampaikan pertama adalah bahwa apa yang kita jalani saat ini sejatinya merupakan salah satu jalan dari amal kebaikan. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, khususnya bab ke-13 yang judulnya Babun fi bayani kathrati turuqil khairi, bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Ya. Bab ini secara makna, ini kalau boleh kami ibaratkan adalah mirip dengan batang pokok sebuah pohon, ya, yang punya potensi menjadi tempat tumbuhnya cabang-cabang yang banyak. Sedangkan akarnya adalah bab-bab yang hadir sebelumnya, ya, mulai dari bab 1 sampai bab 12. Nah, ini dari bab 1 sampai bab 12 ini berisi tentang apa-apa yang kita perlukan agar pohon amal itu bisa tumbuh subur, ya, dengan maksimal, banyak cabang, berdaun rindang, dan kemudian bisa berbuah lebat. Yaitu mulai dari akhlak ikhlas, ya, itu paling pokok, kemudian taubah, sabar, sidik, muraqabah, takwa, yakin dan tawakal atau tawakul, istiqomah, tafakur, kemudian mubadarah, ya, bersegera dalam kebaikan, mujahadah, kemudian anjuran untuk menambah amalan. Ya. Itu kita ibaratkan sebagai akarnya begitu. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 14 hingga bab terakhir yakni bab ke-362. Ini adalah ibarat cabang, ya. Cabang yang berisi tentang berbagai macam amal baik, amal soleh yang tumbuh kembangnya itu tergantung pada kualitas dari akarnya, ya, yang bab 1 sampai bab 12 tadi. Nah, pada akhirnya pohon amal tersebut akan bisa berbuah lebat, yakni berupa akhlak yang mulia, ya, akhlak karimah. Nah, yang sama-sama kita lakukan ini ada di salah satu cabang pohon amal tadi. Nah, harapan kita dengan semakin akrabnya kita dengan Al-Quran, nantinya itu bisa membuahkan akhlak mulia. Apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita baca dari Al-Quran itu bisa membuahkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allahumma amin. Baiklah sahabat Al-Quran yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah prinsip beramal yang kita pegang ya, dan usahakan untuk diwujudkan di komunitas kita, yaitu Darul Wud Al-Abadi. Ya, ini adalah sebagaimana yang ditekankan dalam bab 13 dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi. Apa itu? Prinsip yang pertama yang ingin kami wujudkan dan kita pegang itu adalah bahwa amalan sekecil apapun itu pasti Allah melihatnya. Dan ini sudah dinas di dalam Al-Quran, dan itu pasti benar ya. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Fama a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa beramal sebesar biji dzarrah sekalipun berupa kebaikan, pasti dia Allah melihatnya. Begitupun sebaliknya. Jadi Allah pasti melihat sekecil apapun amalan kita, kemudian menilainya, dan selanjutnya memberikan balasan sesuai dengan jenis, kualitas, dan kuantitas amal kita. Jadi yang dituntut dari kita adalah lebih fokus pada proses yang baik. Masalah hasil di dunia dan nilai di sisi Allah, maka itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala untuk menentukan. Kewajiban kita adalah beramal dengan sebaik mungkin ya, dengan ihsan. Mirip dengan prinsip dakwah dari para nabi alaihimussalam yang terus-menerus berdakwah meskipun sedikit dari umat yang beriman, tapi tetap jalan terus dakwahnya, begitu. Jadi tanpa ada kata putus asa. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah bahwa dampak suatu amalan itu adalah kembali kepada si pelaku itu sendiri. Ya, dan ini juga sudah dinas di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-15. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Yaitu potongannya begitu. Barang siapa beramal soleh, maka itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, jika ia berbuat dosa, maka ia sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Itu makna dari fa'alaiha. Jadi dia sendirilah yang akan menanggung akibatnya besok, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kita sudah yakin dengan makna ayat tersebut, maka kita akan semakin tenang dan nyaman dalam beramal. Sebab pada akhirnya kitalah yang akan menuai hasil kebaikan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, selanjutnya adalah berkaitan dengan prinsip yang seharusnya kita pegang dalam proses belajar ya, sebuah ilmu. Ini seperti atau yang kami alami begitu selama ini, kita share saja. Yaitu kalau boleh kami gambarkan, maka belajar itu ibarat kita sedang membuat sebuah garis. Garis yang pada dasarnya merupakan gabungan dari begitu banyak titik yang tersambung tanpa celah. Proses penyambungan antar titik itu tentunya memerlukan waktu. Demikian juga dengan titik-titik ilmu yang kita dapatkan. Kita membutuhkan waktu yang bisa jadi tidak sedikit untuk menyambungkan antar setiap titik yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Ketika kita belajar bab yang sama di beberapa majelis, bisa jadi ada 1 poin atau 2 poin ilmu yang di majelis A kita belum paham, bahkan mungkin tidak paham sama sekali. Tapi ternyata di majelis B kita dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu seterusnya. Sehingga yang kami tekankan di sini adalah agar ketika kita belajar itu tidak hanya di satu majelis ya. Tetapi jika ada majelis yang lain, silahkan juga diikuti meskipun bahasanya sama. Insya Allah itu sebagai pelengkap ya. Itu tentunya dengan izin Allah. Dan yakinlah bahwa
pengulangan yang berkali-kali itu atas izin Allah akan menyambungkan setiap titik yang awalnya masih berserakan. Semua itu mulai dari belajar ya hingga mengamalkan dan akhirnya nantinya berbuah akhlak, menuntut adanya hidayah penuh dari Allah Ta'ala, yaitu hidayah bayan atau hidayah ilmu, sehingga kita bisa paham dengan benar terkait ilmu yang kita pelajari. Dan yang kedua adalah hidayah taufik. Ya, karena hidayah itu ada dua macam ya, dan semuanya harus kita mintakan kepada Allah. Tadi yang pertama adalah hidayah ilmu, hidayah bayan ya terkait dengan pemahaman. Kemudian yang kedua adalah hidayah taufik. Ini hidayah yang berkaitan dengan pengubahan pemahaman kita tadi menjadi amal yang soleh. Ya, karena Allah Ta'ala begitu. Jadi ikhlas. Sehingga nantinya bisa dinilai sebagai ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang kami tekankan juga itu adalah akhlak ikhlas ya. Yang sangat kami tekankan untuk diri kami sendiri dan panjenengan semua adalah akhlak ikhlas ini dalam beribadah adalah mirip dengan fungsi semen ya, ketika kita membangun sebuah bangunan. Ia merekatkan dan menguatkan, atau mirip dengan ujung dari setiap akar yang menghujam ke tanah. Ya, sehingga sebuah pohon akan tetap kokoh meski diterjang badai dan puting beliung sekalipun. Ya, dan akhirnya ya, sahabat Al-Quran semua, sebagai penguat kami sampaikan satu nasihat dari Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, yaitu beliau menyampaikan di dalam kitab Al-Fawaid, al-amalu bi ghairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yanquluhu wala yanfa'uhu. Amalan tanpa keikhlasan dan tuntunan yang benar sesuai sunnah itu adalah ibarat seorang musafir yang mengisi kantongnya, ini kantong yang harusnya diisi air begitu, ternyata diisi dengan pasir. Ia membawanya kemana-mana, tetapi tak bisa memberinya manfaat, alias sia-sia dan justru memberatkan. Adanya capek, tetapi ternyata tidak memberikan manfaat kepadanya. Yang dapat hanya susah payah saja. Ya, dan na'udzubillah kalau itu sampai terjadi pada kita, ketika kita susah payah ya, ikut belajar di KTO ini ya, dan mudah-mudahan sekali lagi itu kita tidak sampai seperti itu ya, baik kami maupun panjenengan semua. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan berkah, semakin melimpah ruah untuk kita semua sekeluarga hingga memancar kepada lingkungan sekitar khususnya dan umat pada umumnya. Kami akhiri, mohon maaf kalau berpanjang kalam ini ya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.